Media Amerika Serikat, Axios, melaporkan perusahaan keamanan swasta asal Amerika Serikat akan segera mengoperasikan pos pemeriksaan besar di jalur Gaza. Para personel akan ditempatkan sebagai penjaga bersenjata untuk mengawasi pergerakan kendaraan. Tujuannya yakni memastikan tak ada senjata berat atau rudal yang dibawa. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Mesir, dan juga Qatar. Langkah ini merupakan pertama kalinya perusahaan keamanan Amerika Serikat kembali ke jalur Gaza sejak tahun 2023 silam. Kala itu, 3 penjaga keamanan Amerika Serikat tewas akibat serangan di jalur Gaza. Sebagai bagian dari negosiasi, konsorsium akan mengawasi pergerakan pengungsi Palestina ke Gaza Utara dengan pemeriksaan ketat di pos pemeriksaan. Diketahui lokasi pemeriksaan berada di wilayah Netzarim Pass. Kini kendaraan hanya bisa melewati koridor Netzarim di bawah pengawasan konsorsium keamanan multinasional. Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel atau IDF menyatakan akan tetap menuntaskan upayanya mencapai target utama di jalur Gaza, yakni melenyapkan kelompok Hamas. Dilaporkan Israel ingin segera melanjutkan perang demi mencapai tujuannya. Pejabat mengatakan potensi Israel melanjutkan perang setelah membebaskan 30 dari 100 tahanan yang tersisa di jalur Gaza. Hamas mengumumkan pembebasan 4 tentara wanita Israel pada Sabtu 25 Januari 2025. Pembebasan ini bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas. Juru bicara Brigadir Al-Qassam, Abu Ubaidah, menyatakan bahwa pembebasan akan dilakukan pada pukul 10 waktu setempat atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mengutip Tribun News, keempat tentara itu akan dibebaskan dari penjara Ofer yang terletak di tepi barat. Sebagai informasi, penjara ini dikelola oleh Dinas Penjara Israel, sebelumnya juga dikelola oleh Korps Polisi Militer Israel. Sementara kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengonfirmasi bahwa daftar tawanan yang akan dibebaskan oleh Hamas telah diterima. Namun Israel belum memberikan komentar lebih lanjut terkait hal tersebut. Perlu diketahui, pembebasan ini merupakan bagian dari gencatan senjata yang dimulai sejak Minggu 19 Januari 2025. Pada hari pertama gencatan senjata, Israel telah membebaskan 90 tahanan Palestina. Sementara Hamas membebaskan 3 tawanan Israel. Ex-intelijen Israel, Michel Misten, mengklaim bahwa Hamas kini menggunakan taktik kreatif dalam perjuangannya melawan Israel. Ia menyebut Hamas memanfaatkan persenjataan Israel yang belum meledak untuk membuat bom rakitan. Menurutnya Hamas telah berubah menjadi bunglon bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Milsten mengatakan kehadiran pertempuran Hamas yang masih muncul lengkap dengan seragam dan kendaraan militer. Hal itu terlihat pada hari pertama gencatan senjata di jalur Gaza pada Minggu 19 Januari 2025. Meski infrastruktur hancur, Hamas tetap menunjukkan kekuatan militernya di jalur Gaza. Brigadir Al-Qassam hadir lengkap dengan senjata dan kendaraan, menunjukkan kendali pemerintah di Gaza. Selain itu, penduduk Jabalia kembali menemukan kehancuran luas di tengah puing-puing bangunan. Namun puluhan polisi Hamas tampak mengawasi kepulangan warga di wilayah yang rusak akibat agresi Israel. Hamas juga berhasil bertahan meski perang panjang dengan Israel telah menghancurkan Gaza secara besar-besaran. Badan Intelijen Amerika Serikat melaporkan Hamas berhasil merekrut antara 10.000 hingga 15.000 anggota baru selama konflik berlangsung. Meskipun mengalami kerugian besar, Hamas terus memperkuat jajarannya dan tetap memberikan tantangan berat bagi Israel. Upaya perekrutan ini menunjukkan ketaguhan gerakan perlawanan Palestina dalam mempertahankan kemampuan operasionalnya. Sebagian besar rekrutan baru diketahui masih muda dan kurang pelatihan. Akan tetapi Hamas tetap beradaptasi dan mempersiapkan generasi pejuang berikutnya. Mengutip Al-Mayadin pada 25 Januari 2025, pejuang baru sebagian besar ditempatkan pada tugas keamanan dasar. Lebih lanjut, meskipun pertempuran telah berhenti dengan perjanjian gencatan senjata, namun ketangguhan Hamas tetap menjadi tantangan besar bagi Israel. Dilaporkan kerusakan parah yang terjadi di jalur Gaza dan ketegangan regional semakin meningkat. Sementara Hamas tetap berupaya mempertahankan kekuatan di wilayahnya. Media Amerika Serikat memberikan ulasan terkait kemunculan milisi Hamas pada hari pertama gencatan senjata dengan Israel di jalur Gaza.
Meskipun Israel melancarkan serangan besar, Hamas masih menguasai jalur Gaza. Kemunculan pejuang Brigadir Al-Qassam, sayap militer Hamas dengan seragam dan senjata, mengejutkan militer Israel. Hal ini menunjukkan bahwa Hamas tetap menguasai wilayah Gaza meskipun banyak anggotanya telah terbunuh dan fasilitasnya dihancurkan. Pejabat Israel menyatakan bahwa mereka akan terus berupaya melenyapkan sayap militer Hamas dan pemerintahannya. Namun meskipun telah melakukan pembantaian selama perang, tujuan tersebut belum tercapai. Sementara itu, Israel berencana melanjutkan perang untuk menghancurkan gerakan Hamas secara total. Pejabat Israel menyebutkan bahwa perang bisa dilanjutkan setelah pembebasan sebagian tahanan dari Gaza. Di sisi lain, media Israel melaporkan persiapan untuk negosiasi tahap kedua pertukaran sandera dengan Hamas sudah dimulai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.